Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di Rimba TV Official, sahabat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan untuk kita semua. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita yang mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan kalian mampu untuk mengembangkan channel ini bersama-sama. Lanjut ke kisah inspiratif yang menurut gua cukup menyayat hati ya. Ada seseorang keluarga di daerah Jerman asal Indonesia. Beliau membagikan kisahnya dalam kisah True Story. Saya adalah ibu dari 3 orang anak dan baru saja menyelesaikan kuliah saya. Kelas terakhir yang harus saya ambil adalah sosiologi. Tugas terakhir dosen yang diberikan kepada siswanya diberi nama smiling. Seluruh siswa diminta untuk memberikan senyumnya kepada 3 orang asing yang ditemuinya dan mendokumentasikan reaksi mereka. Setelah itu, setiap siswa diminta untuk mempresentasikan di depan kelas. Saya adalah orang yang mudah bersahabat dan selalu tersenyum pada setiap orang. Jadi saya pikir tugas ini sangatlah mudah. Setelah menerima tugas tersebut, saya bergegas menemui suami dan anak bungsu saya yang menunggu di taman kampus. Lalu pergi ke restoran McDonald yang berada di kampus. Pagi itu udaranya sangat dingin dan juga kering. Sewaktu suami saya akan masuk dalam antrian, saya minta agar dia saja yang menemani si bungsu sambil mencari tempat duduk dan saya ikut antrian. Ketika saya sedang dalam antrian, mendadak setiap orang di sekitar kami bergerak menyingkir. Dan bahkan orang yang semula antri di belakang saya ikut pun menyingkir keluar dari antrian tersebut. Perasaan panik menguasai diri saya ketika melihat mengapa mereka semua menyingkir. Saat saya berbalik, saya membaui suatu bau badan yang kotor yang cukup menyengat menurut saya. Ternyata tepat di belakang saya berdiri 2 orang lelaki tunawisma yang sangat dekil. Saya bingung dan tidak mampu bergerak sama sekali. Ketika saya menunduk, tanpa sengaja mata saya menatap laki-laki yang lebih pendek dan ia sedang tersenyum ke arah saya. Lelaki ini bermata biru. Sorot matanya tajam, tapi juga memancarkan kasih sayang. Ia menatap ke arah saya, seolah ia meminta agar saya dapat menerima kehadirannya. Ia menyapa, "Good day." Hari yang sangat baik, sambil tetap tersenyum melihat saya. Secara spontan, saya pun membalas senyumannya, dan seketika itu saya teringat juga oleh tugas yang diberikan oleh dosen saya. Lelaki kedua yang sedang memainkan tangannya dengan gerakan aneh berdiri di belakang temannya. Saya segera menyadari bahwa lelaki kedua itu menderita deviansi mental, dan lelaki dengan mata biru itu adalah penolongnya. Saya merasa sangat prihatin setelah mengetahui bahwa ternyata dalam antrian itu kini hanya tinggal saya bersama mereka. Dan kami bertiga tiba-tiba saja sudah sampai di depan konter. Ketika wanita muda di konter menanyakan kepada saya apa yang ingin saya pesan, saya persilahkan kedua lelaki ini untuk memesan duluan. Lelaki bermata biru segera memesan, "Kopi saja, 1 cangkir nona." Dengan nada yang begitu lirih sambil mengeluarkan koin yang ada di sakunya pada saat itu. Aturan di restoran di Jerman, jika ingin duduk di dalam restoran mengangkat tubuh, maka orang harus membeli sesuatu. Ya menurut gua sama sih ya kayak yang ada di Indonesia gitu. Kalau anak-anak sekarang kan cuma nongkrong doang gitu ya, numpang wifi-an. Oke, kita lanjut. Dan tampaknya kedua orang ini hanya ingin menghangatkan badannya saja.
Tiba-tiba saya diserang oleh rasa iba yang membuat saya sempat terpaku beberapa saat. Sambil mata saya mengikuti langkah mereka mencari tempat duduk yang terpisah dari tamu lainnya. Saya yang hampir semuanya sedang mengamati mereka. Pada saat yang bersamaan saya baru menyadari bahwa saat itu semua mata di restoran itu juga sedang tertuju ke diri saya dan mereka. Dan pasti juga melihat semua tindakan saya. Saya baru sadar setelah petugas di counter itu menyapa saya untuk ketiga kalinya menanyakan apa yang ingin saya pesan. Saya tersenyum dan minta diberikan 2 paket makan pagi di luar pesanan saya dalam nampan yang terpisah. Setelah membayar semua pesanan, saya minta bantuan petugas lain yang ada di counter itu untuk mengantarkan nampan pesanan yang ada di meja kasir untuk suami saya. Dan saya pun bergegas mengambil pesanan yang saya pesan untuk saya berikan kepada lelaki yang tadi menegur saya. Sementara saya membawa nampan lainnya juga, terdapat orang melihat begitu dengan tatapan yang sangat tajam. Saya letakkan nampan berisi makanan itu di atas mejanya dan meletakkan tangan saya di atas punggung telapak tangan dingin lelaki bermata biru itu. Sambil saya berucap, "Makanlah, ini telah saya pesan untuk kalian berdua." Kembali mata biru itu pun menatap dalam ke arah saya. Kini mata itu mulai berkaca-kaca basah dengan air mata dan hanya mampu berkata, "Terima kasih Nyonya." Saya mencoba tetap menguasai diri saya sambil menepuk bahunya. Saya berkata, "Sesungguhnya bukan saya yang melakukan ini untuk kalian. Allah yang juga berada di sekitar sini telah membisikkan sesuatu ke telinga saya untuk menyampaikan makanan ini kepada kalian." Mendengar ucapan saya, si mata biru tidak kuasa menahan haru dan memeluk lelaki kedua sambil terisak-isak. Saat itu ingin sekali saya merengkuh kedua lelaki itu. Saya tidak dapat menahan tangis ketika saya berjalan meninggalkan mereka dan bergabung dengan suami dan anak saya yang tidak jauh dari tempat duduk mereka. Ketika saya duduk, suami saya mencoba meredakan tangis saya sambil tersenyum dan berkata, "Sekarang saya tahu kenapa Tuhan mengirimkan dirimu menjadi istriku. Yang pasti untuk memberikan keteduhan bagi diriku dan anak-anakku." Kami saling berpegangan tangan beberapa saat dan saat itu kami benar-benar bersyukur dan menyadari bahwa hanya karena bisikannya lah kami telah mampu memanfaatkan kesempatan untuk dapat berbuat sesuatu bagi orang lain yang sedang sangat membutuhkan. Ketika kami sedang menyantap makanan, dimulai dari tamu yang akan meninggalkan restoran dan disusul oleh beberapa tamu lainnya, mereka satu persatu menghampiri kami untuk sekedar ingin berjabat tangan dengan kami. Salah satu di antaranya, seorang bapak memegangi tangan saya dan berucap, "Tanganmu ini telah memberikan pelajaran yang mahal bagi kami. Semua yang berada di sini melihat apa yang Anda lakukan. Dan jika suatu saat nanti saya diberikan kesempatan olehnya seperti Anda, saya akan lakukan apa yang telah Anda contohkan terhadap kami." Saya hanya bisa berucap terima kasih sambil tersenyum. Sebelum beranjak meninggalkan restoran, saya sempatkan untuk melihat ke arah kedua lelaki itu, seolah ada magnet yang menghubungkan batin kami. Mereka langsung menoleh ke arah kami sambil tersenyum lalu melambaikan tangan ke arah kami. Dalam perjalanan pulang, saya merenungkan kembali apa yang telah saya lakukan terhadap kedua orang tunawisma tadi. Itu adalah sebuah tindakan yang benar-benar yang tidak pernah saya terpikir oleh otak saya. Pengalaman hari ini menunjukkan kepada saya betapa kasih sayang Allah itu sangat indah dan hangat sekali. Saya kembali ke college pada hari terakhir kuliah dengan cerita ini di tangan saya. Saya menyerahkan paper yang saya telah buat kepada dosen saya. Dan keesokan harinya
Sebelum memulai kuliahnya, saya dipanggil oleh dosen di depan kelas. Dia melihat kepada saya dan berkata, "Bolehkah saya membagikan ceritamu ini kepada yang lain?" Dengan senang hati saya mengiyakan. "Boleh Pak, mungkin bisa menginspirasi yang lainnya." Ketika akan memulai kuliahnya, dia meminta perhatian dari kelas untuk membacakan paper saya. Dia mulai membaca dan para mahasiswa pun mendengarkan dengan seksama cerita sang dosen. Dan ruangan kuliah menjadi sunyi, sepi, menanti cerita sang dosen. Dengan cara dan gaya yang dimiliki sang dosen dalam membawakan ceritanya, membuat para siswa yang hadir di ruang kuliah itu seolah ikut melihat bagaimana sesungguhnya kejadian itu berlangsung. Sehingga para siswi yang duduk di deretan belakang di dekat saya, di antaranya datang memeluk saya untuk mengungkapkan perasaan harunya. Di akhir pembacaan paper tersebut, sang dosen sengaja menutup ceritanya dengan mengutip salah satu kalimat yang saya tulis di akhir paper saya. "Tersenyumlah dengan hatimu, dan kau akan mengetahui betapa dahsyat dampak yang ditimbulkan oleh senyumanmu untuk orang lain." Sahabat, dari kisah di atas kita bisa menanamkan dalam diri kita bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang telah kita perbuat untuk membahagiakan orang lain, itu adalah sebuah perbuatan yang mulia, yang pastinya akan membawa dampak kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pelajaran hidup bagi kamu yang tahu bahwa apa arti hidup sebenarnya. Akhir kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.